Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi wassaada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Kita berbeda dalam masalah apapun, sebesar apapun perbedaannya, sebagai sesama muslim, sesama warga negara Indonesia, saling mendoakan satu sama lain dengan doa yang baik. Juga saudara-saudara kita muslim di belahan dunia, wabil khusus di Gaza, Palestina, Allah menangkan mereka, Allah kembalikan hak-hak mereka, Allah catat yang gugur dari mereka sebagai syuhada. Amin Allahumma amin. Ini ada kejadian menarik. Ada channel Kang Upik channel. Ini saya lihat seperti santri ya. Ya, saya sudah pernah bertemu dengan beliau. Dan di sini Kang Upik ini mengkoreksi bacaan kitabnya Gus Ahong. Ya. Setidaknya ada 2 kali. Saya kira ini menarik karena kebetulan yang dibaca itu adalah hadis ya. Jadi bukan hanya ucapan ulama tapi hadis. Yang pertama, ketika dalam hadis yang semestinya dibaca sya'run, yaitu rambut, oleh Gus Ahong dibaca syi'run, menjadi syair ya. Kemudian ada satu lagi yang mestinya itu ucapan Nabi bertanya kepada seorang pemuda itu, ya syab, ma yubkika, apa yang membuatmu menangis, tapi oleh Gus Ahong dibaca ma yabkika. Ya bingung kita mengartikan ma yabkika itu apa maknanya ya. Karena yabki itu menangis. Kalau yubki membuat menangis atau menangiskan, jadi peristiwanya gitu. Kalau yabki ini berarti kata kerja yang tidak butuh objek ya, sama dengan berdiri, sama dengan tidur. Sementara yubki itu kata kerja yang butuh objek, mutaaddi, maka diganti wazannya af'ala, abka yubki. Itu dikritik. Kalau saya pribadi sebetulnya saya akan bela Gus Ahong di sini. Gus Ahong itu ya santri ya. Dan kalau salah membaca satu harkat begitu, bagi saya ya nggak apa-apa lah, cuma satu harkat ini. Jadi misalnya ma yubkika itu ada berapa harkat? Ada ma satu ya, ada alif mati, ada yub dhammah, ada ba mati ya, 4 berarti sudah. Ada ki kasroh 5, ada ya mati 6, ada kah fathah 7 harkat. Ma yubkika oleh Gus Ahong dibaca ma yabkika. Dari 7 harkat cuma salah 1. Salahnya cuma 1, yang benar 6. Kenapa kita mesti melihat yang salah? Kita lihat aja yang benar gitu loh. Begitu juga sya'run menjadi syi'run, kan cuma salah 1 huruf. Walaupun itu salah 1 harkat. Walaupun yang itu agak banyak hitungannya karena cuma 3. Atau kalau ditambahinya syi'rihi, ada syi' kasroh, ada ain mati ya. Ada ro kasro, ada hak, ada 4 harkat. Dia salah 1. Mestinya syi'run dibaca mestinya sya'run dibaca syi'run. Berarti kan meleset 1. Dari 4 harkat salah 1. Benar 3. Tadi dari 7 harkat salah 1, benar 6. Kalau digabung 11 harkat salah 2. Ya nggak apa-apa lah ya. Nggak sampai separuh kok salahnya. Jadi Kang Upik jangan terlalu begitulah ya. Judulnya itu baca kitab berantakan atau bagaimana. Janganlah. Kecuali kalau lebih banyak salahnya, itu kan lebih sedikit salahnya toh. Tidak ada orang tidak salah di muka bumi ini, mesti ada salahnya ya. Yang saya ingat kalau Gus Ahong ini adalah itu, lihat di tengah itu, bangga merungkatkan nasab Ba'alawi ya. Jadi kebanggaan bagi dia membuktikan kalau nasab Ba'alawi rungkat menurut beliau gitu ya. Silahkan lah ya. Semua orang itu bangga memang dengan apa yang dianggap benar ya, nggak apa-apa, silahkan. Tetapi ya kalau saran sih ya, kalau baca hadis Nabi jangan sampai salah-salah sih, apalagi kesalahan yang begitu gitu ya. Walaupun mungkin sabkul lisan ya, keceplosan. Dan kepada Kang Upik ya jangan dilihat salahnya, tapi dilihat benarnya. Walaupun memang sebenarnya memang fitrah manusia itu lebih fokus kepada melihat salahnya. Saya ingat ada satu makalah dari Asy-Sya'bi kalau tidak salah. Kalau saya alih bahasakan versi bahasa saya, idza akhta'ta idza asabta tis'in wa tis'ina wa akhta'ta marratan, apabila kamu benar 99 kali dan kamu salah 1 kali, kemudian ada kan nasu bil marroh, kalau tidak salah begitu ya, maka manusia akan menyerang kamu, akan mengkritik kamu ya, dengan yang salah 1 itu. Artinya memang orang itu lebih fokus melihat kesalahan. Ya sama dengan sering kita lihat video itu, seorang guru menulis
perkalian 1 sampai 10 ya. 1 kali 1 1 kali 10, 1 kali 20, 1 kali 30, atau 1 kali 10, 2 kali 10, 3 kali 10 sampai 10 kali 10 100. Itu kan ada 10 hasil ya. 1 kali 10 10, 10 20 30 sampai 100 itu kan ada 10 hasil. Itu dia itu benar, semuanya diam. Ketika terakhir 10 kali 10 mestinya kan 100 ditulisnya. Tapi oleh Pak gurunya itu ditulisnya 90 atau 99. Semuanya protes. Itu kok 99? Dan terbukti kita 9 kali benar, tidak ada sikap, tidak ada apresiasi, tidak ada anggapan, tidak, nyaris seperti tidak ada apa-apa. Sekali kita salah, walaupun kesalahannya itu hanyalah 10%, dari 9 jawaban benar cuma 1 yang salah, tapi kita diserang, dicemooh oleh itu. Maka dari itu janganlah begitu ya. Kalau cuma salah 1 harkat dari 7 harkat ya nggak apa-apa lah. Atau dari 4 harkat berarti kan cuma 25% yang salah. Apalagi kalau dihitung dengan harkat-harkat yang lain kan masih benar semua. Toh kalau misalnya salah baca tapi menjelaskannya masih benar ya nggak apa-apa. Toh yang mendengarkan cuma mendengarkan terjemahannya ya. Jadi Gus Ahong menurut saya ya mungkin sabku lisan ya nggak apa-apa, salah begitu-begitu mah nggak apa-apa ya. Saya juga pernah banyak salahnya saya begitu-begitu ya. Tetapi kalau salah dalam menjelaskan kandungannya walaupun benar membaca artinya itu saya kira lebih fatal. Karena kalau salah dalam menyampaikan kandungannya itu sudah memelintir, itu sudah menyampaikan kebohongan. Bohong dalam artian yukhalifu al-waqi', tidak sesuai dengan fakta ya. Karena bohong itu adalah sesuatu atau ilqaul khabari ala khilafil waqi', itu namanya bohong ya. Tidak sesuai fakta. Kamu belum makan, kamu bilang sudah makan dan sebagainya. Begitu ya. Channel Kang Upik ini kalau mau mengkritik baca kitab ya mungkin baca kitab yang agak seru lah. Jangan yang seperti itu. Gus Ahong itu sudah bisa baca kitab dia ya. Ya tidak mungkin tidak bisa baca kitab. Walaupun ada salahnya tidak lalu tidak bisa baca kitab. Apalagi salahnya hanya beberapa harkat dari banyak harkat. Jadi lihat bagian benarnya, jangan lihat bagian salahnya gitu ya. Saya tidak ingin ada keributan di YouTube ya. Makanya ya kalau secara garis besar Kang Upik ini sepertinya pro Ba'alawi juga. Budak Yaman junior mungkin ya. Kira-kira begitu mungkin bahasa kalian, tetapi saya sebagai budak Yaman senior, saya kritik budak Yaman junior. Jangan terlalu begitu ya. Kalau salah 1 harkat nggak apa-apa ya. Apakah merusak makna? Iya kalau bagi orang yang tahu maknanya berubah. Yang dengarkan kan nggak tahu maknanya berubah. Toh yang didengar adalah bagaimana dia menjelaskan kandungannya. Ketika diterjemahkan ma yabkika, apa yang membuatmu menangis? Kan sudah benar maksudnya Nabi, apa yang membuatmu menangis. Bukan apa kamu menangis ya. Atau syi'run tapi dimaknainya kan rambut. Berarti kan maknanya masih benar ya. Sama dengan makanan itulah ya, piringnya saja yang jelek tapi nasinya enak, masih lumayan lah daripada nasinya enak, daripada piringnya bagus, sendoknya bagus, nasinya basi ya. Jadi bacanya benar tapi dipelintir isinya, bacanya benar, ahli baca tapi isinya dipelintir-pelintir, pemahamannya dirubah-rubah, itu bahaya ya. Lebih baik ya bacanya ya salah-salah dikit tapi menjelaskan kandungannya benar. Setidaknya itu berarti nasinya itu enak, bergizi, walaupun mungkin bungkusnya ya piring plastik yang agak kusam dan sebagainya selama masih bersih. Allahumma hadina